P2DK itu merupakan salah satu alarm awal yang merupakan red flag. Bisa juga nanti ditindaklanjuti dalam bentuk pemeriksaan. Yang namanya pencatatan atau pembukuan maupun dokumentasinya itu merupakan salah satu benteng utama, benteng pertama. Nah, punya rekening juga laporan SPT, kita akan minta rekeningnya. Bapak rugi atau nggak rugi, ya karena dari omset pajak Bapak harus bayar. Kita bisa mengubah potensi kepemeriksaan menjadi sebuah klarifikasi yang terselesaikan dengan baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya pada hari ini. Kali ini mungkin kita akan bincang-bincang sedikit soal perpajakan Pak, khususnya mungkin isu yang lagi hangat dibahas pada belakangan hari ini. Dan kebetulan mungkin Bapak sendiri adalah tax expert yang terlibat di pembuatan perancangan Undang-Undang Tax Amnesty 2016 lalu. Mungkin itu udah expert banget lah ya Pak. Maka dari itu mungkin saya ingin nanya Pak soal pajak sedikit. Karena belakangan ini saya dengar istilah SP2DK dari kantor pajak. Mungkin dari Bapak sendiri bisa dijelaskan sedikit Pak, SP2DK itu sebenarnya apa ya Pak? Dan kenapa kantor pajak mengirimkan SP2DK? Jadi mungkin saya akan memulai dengan kenapa saat ini kantor pajak gencar sekali mengirimkan surat cinta dalam bentuk SP2DK ya. Karena kalau kita melihat kan memang penerimaan negara untuk tahun ini kan kelihatannya kan shortfall cukup jauh ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi maka dari itu kenapa penerbitan SP2DK maupun surat pemeriksaan itu sangat gencar dilakukan oleh DJP. Ya salah satunya adalah untuk bisa mengejar ketinggalan dari penerimaan negara tersebut. Nah, apa itu SP2DK? SP2DK itu adalah merupakan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Artinya ini bersifat klarifikasi. Ya, dan ini memang agak berbeda dengan pemeriksaan yang akan terbit namanya produk hukum berupa surat ketetapan pajak. Kalau SP2DK nggak ada surat ketetapan pajak, jadi sifatnya klarifikasi. Nah, kenapa SP2DK itu bisa diterbitkan oleh kantor pajak? Karena pada prinsipnya kantor pajak itu melakukan analisa. Dan berdasarkan analisa tersebut ternyata ada indikasi ketidakpatuhan misalnya. Atau mungkin ada kewajiban wajib pajak yang belum sepenuhnya terpenuhi. Ya mungkin juga ada juga yang misalnya contoh kayak perbedaan rekonsiliasi antara PPh Badan maupun PPN. Nah, itu juga masuk dalam ranah SP2DK. Ya. Dan juga mungkin kantor pajak juga sekarang juga sudah memetakan wajib pajak. Ya, mungkin kalau Bapak pernah dengar Compliance Risk Management, CRM, itu wajib pajak itu sudah dipetakan mengenai profil risknya. Apakah masuk di dalam risk wajib pajak patuh, tidak patuh, atau setengah patuh. Ya, artinya merah, kuning, hijau lah lampu merah. Ya, pada intinya itu nanti akan bisa dilihat mengenai data atau aktivitas wajib pajak yang tanda tanya ya, yang ingin diklarifikasi oleh kantor pajak. Tadi di awal Bapak sempat nyinggung soal aktivitas yang bisa jadi salah satu potensi yang dipertanyakan oleh DJP. Kira-kira aktivitas seperti apa sih Pak yang biasanya bisa nyalakan alarm di sistem DJP dan apa yang membuat mereka itu menindaklanjuti lebih jauh? Ya, good question ya. Sebenarnya ya aktivitas itu ya mungkin salah satunya misalnya wajib pajak badan yang melaporkan SPT rugi terus-menerus. Ya artinya loh ini ada perusahaan PMA tapi 10 tahun rugi melulu gitu kan, tidak ada untungnya. Dan wajib pajak kan selalu suspek. Kalau misalnya rugi melulu kenapa masih mau berusaha di Indonesia? Nah itu mungkin salah satu indikasi. Atau juga mungkin yang kedua itu adalah misalnya ada mix penggunaan atau pemasukan rekening. Jadi ada wajib pajak tidak memisahkan antara rekening pribadi maupun rekening bisnis. Ya ini juga bisa menimbulkan salah satu trigger dilakukan SP2DK maupun pemeriksaan. Dan juga misalnya tadi sudah disampaikan bahwa ya SP2DK itu merupakan salah satu alarm awal yang merupakan red flag. Bisa juga nanti ditindaklanjuti dalam bentuk pemeriksaan. Wah, ternyata udah segitunya ya sistem pengawasan DJP, Pak. Kalau dengar dari penjelasan Bapak, berarti sebenarnya SP2DK itu berbeda dengan pemeriksaan ya, Pak? Tapi lebih ke permintaan klarifikasi. Nah, kalau sampai dapat SP2DK sebagai wajib pajak nih, Pak, kira-kira kita harus gimana ya, Pak? Ya, kalau wajib pajak menerima SP2DK mungkin kita sarankan jangan panik dulu ya. Terima aja suratnya dan kita baca. Sebenarnya apa sih yang ingin diklarifikasikan di dalam SP2DK tersebut? Yang setelah kita tahu permintaan klarifikasinya apa, kita siapkan bukti-bukti maupun dokumennya, dan kemudian kita siapkan juga tanggapan atas permintaan klarifikasi tersebut.
Ya, apabila dibutuhkan konsultan pajak misalkan, wah ternyata nih kita butuh nih untuk bisa menjawab surat-surat ini kita butuh misalnya dasar hukum yang berlaku gimana sih? Karena kan jangan sampai nanti kita terjebak, kita kasih datanya semua tapi kita nggak tahu aturan yang berlaku kayak gimana. Nah itu ya lebih elegan kalau misalnya kita meng-hire suatu konsultan pajak ya untuk bisa membantu. Tadi sudah disampaikan, apa yang membedakan mengenai SP2DK dengan SP2L ya, atau SP2 lah. Nah, sebenarnya kalau di SP2DK, produk akhirnya itu nanti adalah dalam bentuk namanya BAP 3DK, yaitu berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, atau mungkin juga SP3 2DK. Ya, artinya surat surat ya SP3 P2DK lah, artinya surat mengenai bahwa ini sudah dilakukan klarifikasi gitu loh. Nah nanti dari surat tersebut nanti akan dinyatakan bahwa oke, pekerjaan mengenai klarifikasi ini sudah selesai, silakan dibetulkan SPT-nya kemudian dibayarkan pajaknya, atau mungkin SP2TK ini sifatnya sumir, tidak ditindaklanjuti lebih lanjut, atau mungkin juga ternyata ini dari pihak AR-nya nggak happy dengan hasil dari SP2DK ini, kemudian ditindaklanjuti ke dalam eskalasi kepemeriksaan.